فيوما في الثغى من كان منكر نوره قد جئته متفرغا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin MTA, pernahkah kita merasa bahwa hari berjalan begitu cepat? Bangun pagi, beraktivitas, pergi ke kantor untuk bekerja, atau ke sekolah untuk belajar, lalu pulang ke rumah dan beristirahat. Dan baru saja kita memejamkan mata untuk beristirahat, tiba-tiba fajar sudah menyingsing kembali. Kita sering terjebak dalam ritme kehidupan yang seolah-olah mengejar sesuatu yang tidak berujung. Dari satu aktivitas ke aktivitas yang lain. Dari satu pekerjaan kepada pekerjaan yang lain. Namun, di tengah hiruk-pikuk itu, seringkali muncul perasaan hampa di setiap penghujung hari. Kita merasa lelah, tetapi tidak tahu apa sebenarnya yang telah kita capai pada hari itu. Kita sibuk ke sana dan kemari, namun tidak sampai pada titik apapun. Kita giat mencari dan bekerja keras, namun tetap terasa hampa dan tidak merasa meraih apapun. Kita sering berkata, nanti sajalah, besok saja masih ada waktu, atau tunggu saya sukses dulu, baru saya akan beribadah dengan khusyuk. Nah, tanpa kita sadari, kata nanti telah menjadi pencuri waktu yang paling ulung. Bayangkan, hidup ini seperti segelas es batu di bawah terik matahari. Ia mencair, setiap detik mencair tanpa bisa kita hentikan. Apakah air lelehannya itu akan memberikan manfaat? Atau ia hanya akan hilang menguap tanpa bekas? Realitasnya, banyak dari kita yang merasa sedang membangun hidup, padahal sebenarnya kita hanya sedang menghabiskan sisa umur kita dalam kesia-siaan. Kita seringkali lalai terhadap waktu, sehingga mengalihkan perhatian kita dari tujuan utama kehidupan kita di dunia ini, yaitu beribadah kepada Allah Ta'ala, Sang Pencipta kita. Kita giat dan sibuk dalam pencarian terhadap dunia, hingga lupa pada pertanggungjawaban di akhirat yang menanti kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah kita kembali dipertemukan di bulan Ramadan yang penuh berkah dalam program Gema Ramadan. Bersama saya, Khalid Mahmud Ahmad. Bulan Ramadan telah berlangsung. Hari-hari puasa kita lalui satu demi satu. Momentum ini adalah saat yang paling tepat bagi kita untuk berhenti sejenak dari pengejaran duniawi dan menatap ke dalam cermin jiwa kita. Merenungkan arti dan tujuan sejati dari penciptaan kita di dunia ini. Momen ini perlu kita manfaatkan sebaik mungkin agar kelak kita menjadi insan kamil yang sejati, yang mampu menunjukkan standar penghambaan yang sebenarnya di hadapan Allah Ta'ala, semata-mata untuk meraih ridhonya. Nah, hari ini kita akan merenungkan satu surah yang sangat pendek, namun mengandung samudera makna tentang bagaimana manusia seharusnya bersikap terhadap karunia yang sangat besar di dalam hidupnya, yaitu waktu. Surah yang akan kita renungkan adalah surah Al-Asr, sebuah surah yang jika saja manusia memikirkannya secara mendalam, niscaya cukuplah surah itu menjadi pedoman bagi kehidupan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Artinya, aku baca dengan nama Allah, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Demi masa, sesungguhnya manusia pasti ada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan saling menasehati satu sama lain mengenai kebenaran dan saling menasehati mengenai kesabaran.
Pemirsa MTA yang dirahmati Allah Ta'ala, tadi kita telah mendengarkan bersama tilawah Al-Quran, yaitu surah Al-Asr, yang begitu singkat namun sangat menggetarkan hati kita. Sekarang mari kita renungkan maknanya secara lebih dalam. Al-Asr berarti waktu, atau sejarah, atau pergantian zaman, atau suatu periode waktu. Ya. Nah, kata al-asr merupakan sinonim dari kata ad-dahr, yang artinya juga adalah masa. Nah, kata ini bisa juga berarti siang hari, atau bisa juga berarti malam hari. Nah, surah Al-Asr dimulai dengan sebuah sumpah. Wal asr, demi masa. Allah Ta'ala bersumpah dengan kata al-asr, waktu. Karena waktu adalah ruang di mana manusia beramal. Pesan utama surah ini sangat tegas bahwa manusia, baik secara individu ataupun kolektif, yang tidak mempergunakan kesempatan atau waktu yang datang kepada mereka selama hidup di dunia ini dengan cara yang baik dan tepat, maka mereka pasti akan berada di dalam kerugian yang sangat besar. Nah, adapun kata khusr berasal dari kata khosiro, yang berarti ia menanggung kesulitan, kerugian. Ia tersesat dari jalannya, atau ia menjadi binasa. Seseorang yang menyia-nyiakan waktunya akan mengalami banyak sekali kerugian. Bukan hanya soal materi saja, tetapi juga kerugian eksistensial. Inilah yang menyebabkan mengapa sebagian manusia pada masa tuanya merasa memiliki banyak penyesalan, kesedihan, kegagalan, dan putus asa, yang tentu saja bagaimanapun tidak akan bisa mereka perbaiki atau putar kembali. Karena waktu yang telah berlalu tentu saja tidak mungkin dapat diulang kembali. Rasulullah SAW bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Artinya dua nikmat dari Allah Ta'ala yang banyak sekali manusia melupakannya atau lalai terhadapnya adalah keadaan sehatnya dan juga waktu luangnya. Dalam dunia modern ini, kita mengenal istilah time is money, waktu adalah uang. Namun, yang Islam ajarkan adalah time is life, waktu itu adalah kehidupan. Hari ini kita sering terjebak dalam toxic productivity, merasa haus produktif setiap saat, secara duniawi, namun kita selalu lalai secara spiritual. Hazrat Rasulullah SAW bersabda, ya, sebagaimana yang tadi dibacakan, dua nikmat yang selalu dilupakan oleh manusia adalah kesehatan dan juga waktu luang. Refleksi atas hadis ini, pada saat ini kita bisa menghabiskan berjam-jam waktu kita di media sosial, ya, melihat berbagai hal. Namun, kita juga merasa bahwa 5 menit membaca Al-Quran itu terasa sangat lama sekali. Inilah realitas kerugian yang disebutkan di dalam ayat kedua. Kita sibuk dengan hal-hal yang fana, sedangkan kita selalu lupa terhadap hal-hal yang baka, yang abadi. Mari kita bertanya pada diri sendiri. Jika hari ini adalah hari terakhir kita hidup di dunia ini, apakah tumpukan harta atau jabatan yang akan kita bawa ketika kita menghadap Allah Ta'ala? Ataukah kita termasuk orang yang beruntung karena memiliki tabungan iman dan amal? Seringkali kita merasa memiliki waktu selamanya. Ya, kita merasa semua waktu ini adalah milik kita. Padahal setiap detik yang berlalu adalah bagian dari umur kita yang hilang. Apakah waktu kita selama ini digunakan untuk membangun diri dan mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala? Atau hanya untuk memuaskan ego sesaat dan hawa nafsu kita? Nah, para hadirin, belakangan ini ada eksperimen sosial di mana seorang MC bertanya kepada beberapa orang. Pertanyaannya adalah apakah mereka mau diberikan uang sejumlah 1 miliar atau berapapun nominalnya, ya. Nah, setiap orang memberikan jawaban bahwa tentu saja siapa yang akan menolak, mereka pasti akan mau menerimanya. Lalu pertanyaan tersebut dilanjutkan. Apakah mereka tetap mau diberikan uang sejumlah itu?
dengan syarat bahwa hari itu, waktu itu ya, itu adalah hari terakhir di mana mereka hidup di dunia ini. Nah, semua orang yang ditanya itu kemudian terdiam. Merenung sangat lama, sangat dalam. Dan pada akhirnya memberikan jawaban bahwa mereka tidak mau menerima uang tersebut dan lebih memilih untuk tetap hidup. Ya, inilah nilai dari waktu yang kita miliki. Anugerah Tuhan yang sangat penting bagi setiap orang. Karena itu sangat penting bagi kita sebagai umat Islam untuk memanfaatkan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya. Terutama untuk beribadah dan meraih ridho Allah Ta'ala. Kemudian ayat ketiga mengajarkan bahwa kesalehan tidak boleh berhenti pada diri kita sendiri saja. Ada kata tawasaw, yang berarti saling menasehati secara aktif satu sama lain. Ini menunjukkan bahwa kita bertanggung jawab atas lingkungan kita juga. Islam menuntut kita untuk jujur dalam menyampaikan kebenaran dan memiliki kasih sayang dalam mengingatkan satu sama lain tentang kesabaran. Hubungan sosial yang sehat adalah hubungan yang didasari pada keinginan kolektif untuk selamat dari kerugian, bukan sekedar basa-basi sosial yang kosong belaka. Secara spiritual, surah Al-Asr adalah pengingat akan ketergantungan kita kepada Allah Ta'ala, zat yang telah menciptakan kita. Iman adalah pondasi, dan amal saleh adalah bukti dari keimanan itu sendiri. Ketabahan dalam memegang kebenaran membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Ayat ini membentuk kesadaran spiritual kita bahwa setiap hembusan nafas dan setiap waktu yang kita lalui akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Ta'ala. Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis ayadallahu ta'ala bin Nasrul Aziz bersabda, kita seharusnya tidak menyembah Tuhan hanya ketika kita membutuhkan pertolongannya, ketika kita berada dalam kesulitan, ketika kebutuhan duniawi kita tidak terpenuhi. Bahkan kita juga harus memperhatikan ibadah kepada Allah di masa yang baik juga. Perdagangan dan perniagaan duniawi hendaknya tidak membuat kita menjauh dari ibadah kepada Allah Ta'ala. Di dalam surah An-Nur, Allah Ta'ala berfirman, Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawma tataqallabu fihil qulub wal absar. Artinya, orang-orang yang perniagaan dan jual beli tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah, mendirikan sholat dan membayar zakat. Mereka takut akan hari ketika hati dan penglihatan terguncang di dalamnya. Ayat ini merupakan pengakuan agung terhadap ketakwaan dan kebaikan para sahabat Rasulullah SAW dan terhadap kecintaan mereka kepada Allah Ta'ala. Para sahabat juga adalah manusia biasa, sama seperti kita. Mereka juga memiliki jumlah waktu yang sama dengan kita, 24 jam, tidak lebih dan tidak kurang. Mereka pun mempunyai kemauan-kemauan, cita-cita, keinginan-keinginan duniawi. Mereka punya pekerjaan-pekerjaan dan kesibukan masing-masing. Dan mereka juga bukanlah para rahib-rahib atau petapa-petapa yang telah memutuskan hubungan dengan dunia sepenuhnya. Namun, di tengah-tengah segala kesibukan dan perjuangan dalam waktu yang mereka miliki itu, para sahabat tidak lalai menjalankan kewajiban-kewajiban mereka kepada Allah Ta'ala dan juga untuk mengkhidmati manusia. Inilah hendaknya teladan yang perlu kita ikuti dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Berusaha untuk menjadi hamba sejati yang mampu memanfaatkan waktu yang dimiliki dengan sebaik-baiknya, terutama untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Para pemirsa MTA yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Ramadan merupakan laboratorium waktu. Di bulan ini, kita dilatih untuk disiplin. Kapan harus mulai berpuasa dan kapan harus berbuka. Kita belajar menghargai setiap menit menjelang azan maghrib.
Seharusnya kedisiplinan ini membawa kita pada kesadaran bahwa hidup ini pun memiliki batas waktu berbuka, yaitu kematian. Jangan biarkan Ramadan kita berlalu hanya sebagai rutinitas menahan lapar, tanpa ada peningkatan iman dan amal saleh yang nyata di dalam diri kita. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sangat relevan dengan tema kita hari ini. Beliau bersabda, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Sehatmu sebelum sakitmu. Kayamu sebelum miskinmu. Waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Dan hidupmu sebelum matimu. Inilah inti dari surah Al-Asr. Mari kita gunakan sisa Ramadan ini untuk benar-benar meningkatkan standar keimanan kita, amal saleh kita, dan saling menguatkan dalam kebaikan. Para hadirin, mari kita diam sejenak, menghadapkan diri kepada Allah seraya berdoa. Ya Allah, Tuhan pemilik waktu, ampunilah kami yang sering lalai dan menyia-nyiakan waktu di dalam hidup kami ini. Kami mengaku sering terbuai oleh dunia dan melupakan hak-Mu atas waktu kami. Di bulan yang mulia ini, jadikanlah kami hamba-Mu yang pandai menghargai dan memanfaatkan waktu. Karuniakanlah kepada kami iman yang kokoh. Gerakanlah tangan kami untuk amal-amal yang Engkau ridhai. Dan jadikanlah lisan kami sumber kebenaran serta kesabaran bagi orang-orang di sekitar kami. Janganlah biarkan kami keluar dari Ramadan ini kecuali sebagai orang-orang yang beruntung, bukan orang-orang yang merugi. Amin. Allahumma amin. Para pemirsa MTA yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, demikianlah episode Gema Ramadan kali ini. Saya, Khalid Mahmud Ahmad, dan segenap kru MTA yang bertugas pada hari ini undur diri. Sampai berjumpa di dalam pembahasan surah Al-Quran berikutnya. Jazakumullah khairal jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.